Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara sedang mendengarkan channel Renungan Malam dan Doa Malam, di mana melalui channel ini setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan dalam segala pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, saudara rindu setiap malam diberkati, lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara merasa diberkati setiap malam melalui program Renungan Malam dan Doa Malam ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, setelah di sepanjang hari ini setiap kita sudah disertai oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Malam hari ini sebelum kita beristirahat, terlebih dahulu kita akan merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita berdoa dengan penuh kerinduan supaya firman Tuhan memberkati setiap kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini kami anak-anak-Mu yang haus akan kebenaran-kebenaran-Mu ya Tuhan. Saat ini kami rindu Engkau berfirman kepada kami. Berbicaralah kepada setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga malam hari ini setiap hati yang lemah dikuatkan, setiap hati yang susah dihiburkan, setiap hati yang terikat dilepaskan ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu ini melalui firman-Mu, melalui kebenaran-kebenaran-Mu ya Tuhan. Jamah setiap hati dan pikiran mereka, bukakan setiap hati dan pikiran mereka, sehingga malam hari ini mereka benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Engkau juga memberkati hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu. Biarlah urapan Allah, hadirat Allah mengalir dalam hidupku, sehingga kebenaran-Mu tersampaikan kepada setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami siapkan hati dan pikiran kami, dan kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di malam hari ini sebelum saudara akan beristirahat adalah masih dalam seri bagaimana melawan iblis, bagaimana mengalahkan iblis dengan cara tidak memberi kesempatan kepada iblis. Dalam beberapa video ini saudara, kita terus akan belajar bagaimana memerangi iblis untuk kita berkemenangan. Iblis dikalahkan karena Allah bersama dengan kita. Tetapi saudara, yang sering kali menjadi masalah dalam peperangan umat-umat Tuhan terhadap iblis adalah karena umat-umat Tuhan memberi kesempatan kepada iblis, sehingga iblis leluasa bekerja. Iblis tidak bisa dikalahkan bukan karena kuasa yang ada pada kita itu lebih kecil daripada kuasa iblis, karena firman Allah telah menegaskan bahwa kuasa Allah yang ada pada kita lebih besar dari segala kuasa apapun, lebih besar dari kuasa iblis. Tetapi yang menjadi masalahnya seringkali adalah orang-orang Kristen, umat-umat Tuhan masih memberi kesempatan kepada iblis untuk bekerja, untuk merusak, untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu sebabnya kalau kita mau berkemenangan di dalam Tuhan, kalau kita mau iblis dikalahkan, dan dia tidak punya kesempatan untuk merusak di dalam hidup kita, di tengah keluarga kita, dalam bisnis, dan dalam seluruh aspek kehidupan kita, maka yang harus kita lakukan adalah jangan beri kesempatan kepada iblis, supaya dia tidak punya celah, tidak punya pintu, tidak punya kesempatan untuk merusak di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya iblis tidak punya kesempatan dalam hidup kita. Itu yang saya rindu kita belajar saudara. Karena mungkin kalau selama ini saudara bingung, saudara stres, dan saudara heran kenapa iblis selalu mengganggu, merusak kehidupan saudara, mungkin masalahnya adalah karena saudara masih memberi kesempatan kepada iblis bekerja dalam hidup saudara.
Dan mungkin hari ini saudara bertanya, bagaimana caranya? Saya tidak tahu. Saya telah memberi kesempatan kepada iblis. Di mananya saya telah memberi kesempatan? Nah, di sanalah saya rindu kita belajar, saudara. Tindakan-tindakan apa yang merupakan bagian dari memberi kesempatan kepada iblis? Atau kita akan belajar bagaimana supaya iblis tidak punya kesempatan untuk merusak kehidupan kita. Dan adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita akan renungkan bersama, yang menjadi dasar bagi renungan kita di malam hari ini, saudara, adalah dari Efesus pasal 4 mulai ayat 17 sampai ayat 32. Saya akan kembali membacakan teks firman Tuhan ini, saudara. Siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara benar-benar diberkati melalui pembacaan dan penjelasan firman Tuhan, karena saya akan menjelaskan firman Tuhan ini secara ekspositori kepada setiap saudara. Efesus pasal yang keempat, mulai ayat 17 sampai ayat yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Manusia baru, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang terhadap yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah memberi kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian juga segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara di dalam video ini adalah di mana Paulus mengajar jemaat Efesus melalui suratnya ini. Dan inti dari pengajaran Paulus ini adalah ada di ayat 27, di mana di sana ditegaskan, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Sekali lagi, saudara, di video-video sebelumnya telah ditegaskan bahwa iblis adalah musuh kita. Firman Allah menegaskan bahwa berjaga-jagalah, karena lawan kita, iblis, akan terus bekerja
Bahkan dia tahu bahwa ini adalah hari-hari terakhir, waktunya makin sempit. Itu sebabnya dia akan terus bekerja untuk menyesatkan, untuk membelenggu, untuk mengikat, membinasakan sebanyak mungkin orang. Itu sebabnya kita harus lawan iblis. Kita harus berperang melawan iblis, dan kita harus menang melawan iblis. Dan melalui beberapa seri video yang kita akan belajar terus tentang bagaimana menang melawan iblis, saudara, saya sangat berharap setiap pendengar renungan malam ini menjadi anak-anak Tuhan yang berkemenangan, yang mengalahkan kuasa kegelapan, yang mengalahkan setan, yang memerangi setan, yang hidupnya bebas dari pengaruh-pengaruh kuasa kegelapan. Dan di dalam seri video ini, saudara, kita akan belajar lagi bagaimana mengalahkan iblis, di mana intinya ditegaskan di sini, jangan beri kesempatan kepada iblis. Jadi bagaimana supaya kita berkemenangan, bagaimana supaya kita bisa mengalahkan kuasa kegelapan, mengalahkan setan, mengalahkan iblis, yaitu dengan cara jangan beri kesempatan kepada iblis. Yang menjadi masalahnya adalah bukan karena kuasa yang ada pada kita itu lebih kecil dari kuasa iblis sehingga kita seringkali dikalahkan, sehingga kita seringkali akhirnya mengalami pengaruh kuasa kegelapan, menderita, tersiksa oleh karena pengaruh-pengaruh kuasa setan. Setan menimbulkan masalah, setan menimbulkan persoalan, setan menimbulkan kehancuran di tengah keluarga kita, setan menimbulkan kesusahan, penderitaan dalam hidup kita. Dia bisa bekerja dan mengerjakan penderitaan itu karena dia diberi kesempatan. Karena sebenarnya kuasa yang ada pada kita lebih besar dari kuasa setan. Jadi seharusnya setan yang takut melihat kita. Setan yang harusnya lari dari kita, karena firman Allah berkata, lawanlah iblis maka dia akan lari daripadamu. Kenapa dia bisa lari? Karena kuasa yang ada pada kita lebih besar dari segala kuasa iblis. Kuasa apapun yang dia miliki, kuasa yang ada pada kita jauh lebih besar. Tapi kalau demikian, kenapa seringkali ada begitu banyak umat-umat Tuhan yang merasa bahwa hidupnya diganggu kuasa kegelapan, dia menderita karena kuasa kegelapan, dia tidak tenang karena kuasa kegelapan, dan sebagainya dan sebagainya. Itu mungkin dikarenakan dia memberi kesempatan kepada iblis untuk bekerja dalam hidupnya. Saudara, kalau di video-video sebelumnya kita sudah belajar bahwa ketika ada keterlibatan dengan kuasa kegelapan, perdukunan dan sebagainya, mitos-mitos dan sebagainya, itu sudah menjadi satu kesempatan bagi iblis untuk mengganggu, untuk mempengaruhi, untuk mengacaukan. Ketika ada seseorang yang hidup dalam dosa, itu sudah menjadi kesempatan kepada iblis untuk bekerja di sana dalam hidup orang tersebut. Nah, di dalam video ini kita akan belajar terus prinsip-prinsip apa lagi kita harus belajar supaya kita berkemenangan melawan iblis. Dikatakan jangan beri kesempatan kepada iblis. Orang yang bagaimana yang memberi kesempatan kepada iblis, atau dengan cara apa kita menutup kesempatan kepada iblis? Nah, saudara, kita melihat di ayat 17 sampai ayat 26. Ini berbicara tentang bagaimana meninggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Itu terlihat dari ayat 22 sampai ayat 23, di mana di sana dikatakan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupanmu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Jadi bagaimana caranya kita menutup kesempatan kepada iblis? Yaitu dengan cara menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru. Jadi sebenarnya iblis itu tidak perlu ditengking-tengking sebenarnya. Karena kalau kita tengking dengan suara keras, sekeras apapun, kita tengking rame-rame sekalipun, kalau kita tetap mengenakan manusia lama,
Kalau kita tetap hidup dalam manusia lama, maka sebenarnya kita mengundang iblis. Satu sisi kita tengking-tengking dia dengan suara kita, dengan bentakan-bentakan kita, tetapi di sisi lain kita beri kesempatan kepada dia dan welcome terhadap dia. Nah, itu sebabnya bagaimana caranya kita menutup kesempatan itu, di mana firman Allah berkata jangan beri kesempatan kepada iblis. Bagaimana caranya? Tanggalkan manusia lama. Apa itu manusia lama? Manusia berdosa, hidup dalam keberdosaan, sifat dosa, karakter dosa. Di ayat 17 di sana dikatakan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepada kamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia. Salah satu kehidupan manusia lama itu adalah pikiran yang seperti orang yang tidak mengenal Allah. Pikiran-pikiran yang tidak benar, cara berpikir yang tidak benar. Jadi manusia lama itu salah satu bagiannya adalah cara berpikir. Ketika cara berpikir kita masih tidak benar, bukan cara berpikir berdasarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, maka itu sebenarnya kita sedang memberi kesempatan kepada iblis. Karena pikiran-pikiran itulah yang akan membuahi tindakan. Kalau yang kita pikirkan adalah dosa, maka itu akan melahirkan tindakan dosa. Saudara, kalau ada misalnya contoh, kalau ada orang yang berkata, adakah hamba Tuhan atau anak Tuhan yang berkata bahwa contohnya dia jatuh ke dalam dosa perzinahan misalnya, kemudian dia berkata saya dijebak dan sebagainya, jangan percaya saudara, jangan percaya. Kenapa? Karena orang yang hidup dalam kebenaran, yang memelihara pikiran-pikirannya benar, gak gampang digoda bagaimanapun, tidak gampang. Ingat Yusuf? Tidak gampang dijatuhkan dalam dosa, tidak gampang jatuh ke dalam dosa perzinahan misalnya. Jadi bagaimana sehingga banyak misalnya pendeta, bisa hamba Tuhan, banyak juga anak-anak Tuhan yang jatuh ke dalam dosa. Yakinlah bahwa memang selama ini dia sudah memelihara pikiran-pikiran yang tidak benar. Sehingga ketika dia pelihara pikiran-pikiran yang tidak benar, ketika ada godaan langsung jadi. Karena pikiran-pikiran yang tidak benar tadi melahirkan tindakan-tindakan yang tidak benar. Nah, itu sebabnya saudara, yang pertama bagaimana kita keluar dari manusia lama kita, baharui pikiran sesuai dengan kebenaran firman. Bagaimana supaya pikiran-pikiran kita bisa dibaharui? Isi pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Itulah tujuan channel ini dibuat untuk saudara. Renungan malam. Jadi malam setelah sepanjang hari saudara melakukan kegiatan saudara, sebelum saudara beristirahat, saudara isi pikiran saudara dengan firman Tuhan. Saudara cuci otak saudara yang selama ini tidak benar dengan firman Tuhan. Lalu kemudian pagi-pagi saya juga buat renungan penyejuk jiwa sebagai renungan di pagi hari sebelum saudara bekerja. Jadi sebelum saudara bekerja, dengarkan lagi dulu firman Tuhan, isi otak saudara dengan firman Tuhan. Maka kalau otak saudara diisi dengan firman Tuhan, dan akhirnya prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan itu menguasai dan memenuhi pikiran saudara, yakinlah tindakan-tindakan saudara juga akan menjadi tindakan-tindakan yang berdasarkan prinsip firman Tuhan. Jadi sebenarnya metode cuci otak itu baik, saudara. Kalau otak kita dicuci, kalau prinsip-prinsip kehidupan lama, cara berpikir lama itu dicuci dengan firman Tuhan, dan akhirnya otak kita diisi dan dipenuhi dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, maka itu akan menghasilkan tindakan-tindakan yang benar. Dan selanjutnya juga dikatakan bahwa ayat 18, dengan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Manusia lama apa? Manusia yang tidak mempedulikan Tuhan. Manusia yang jauh dari Tuhan, tidak memiliki persekutuan dengan Tuhan. Nah, itu yang harus diubah, saudara. Itu yang harus dibaharui. Artinya apa?
untuk hidup dalam manusia baru dan meninggalkan manusia lama, supaya tidak ada kesempatan bagi iblis, kita harus dekat dengan Tuhan. Kita harus memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Itulah manusia baru. Manusia lama, manusia yang tidak peduli Tuhan, dan sehingga banyak sekali kesempatan bagi iblis. Di video sebelumnya, saudara, saya sudah menegaskan bahwa bagaimana supaya iblis lari, mendekatlah kepada Tuhan. Maka ia akan lari daripadamu. Karena ketika saudara mendekat kepada Tuhan, Tuhan mendekat kepada saudara. Yang iblis takuti hanya Tuhan. Sekali lagi, yang iblis takuti hanyalah Tuhan. Jadi kalau Tuhan hadir, Tuhan dekat dengan kita, karena ketika kita mendekatkan diri dengan Tuhan, Dia pun akan mendekatkan diri dengan kita. Dan ketika kita intim dan dekat dengan Tuhan, iblis lari, saudara. Otomatis tidak perlu ditengking-tengking, iblis lari. Kenapa? Karena Tuhan hadir dalam hidup kita. Tapi bagaimana Tuhan hadir menguasai hidup kita kalau kita tidak memiliki persekutuan dengan Tuhan? Jangan sampai kita hanya KTP Kristen, saudara, tapi kita tidak memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Dengar, saudara, tanpa memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan, saudara adalah mangsa bagi setan. Saudara adalah target yang empuk bagi setan. Kalau saudara tidak memiliki dan memelihara persekutuan dengan Tuhan. Jadi tanggalkan manusia lama, manusia yang tidak peduli persekutuan dengan Tuhan. Kenakan manusia baru, yaitu manusia yang rindu, yang haus bersekutu dengan Tuhan. Lalu kemudian juga, saudara, manusia baru itu dikatakan di ayat 23, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiran, mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Manusia baru itu juga berbicara tentang hidup kudus. Dikatakan di sini supaya kamu hidup dalam kekudusan yang sesungguhnya. Karena ketika kita kudus, Allah lah yang hadir. Karena Allah itu kudus, kuduslah kamu sebab Allah kudus. Tapi ketika kita hidup dalam dosa, maka itu menjadi tempat yang nyaman bagi setan. Setanlah yang hadir. Sedangkan kalau kita hidup dalam dosa, Allah itu akan menjauh. Karena dia tidak bisa hidup, karena dia tidak bisa ada dalam tempat yang tidak kudus. Jadi, bagaimana kita hidup dalam hidup yang baru? Hiduplah dalam kekudusan. Bagaimana cara kita hidup dalam kekudusan? Ayat 25 di sana ditegaskan. Karena itu buanglah dusta. Berkatalah seorang kepada yang lain dengan perkataan yang benar. Apabila kamu menjadi marah, jangan berbuat dosa. Lalu kemudian ayat 28, orang yang mencuri jangan mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras, dan seterusnya dan seterusnya. Artinya, saudara, supaya kita hidup kudus, maka kita harus menjaga perkataan-perkataan kita. Buang perkataan dosa, perkataan dusta. Dan bukan hanya perkataan-perkataan, dikatakan juga supaya kita mengubah perbuatan-perbuatan kita. Kalau dulu mencuri, jangan mencuri lagi, kata firman Tuhan. Kalau ada perbuatan-perbuatan yang tidak benar, ubah itu. Kalau ada tindakan-tindakan yang benar, tinggalkan itu. Dan hiduplah dalam tindakan dan perbuatan yang baru. Hiduplah dalam perkataan-perkataan yang baru. Begitulah caranya kita hidup dalam kehidupan yang baru, saudara. Begitulah caranya kita menanggalkan manusia lama kita dengan menjaga pikiran-pikiran kita tetap benar di hadapan Tuhan, dengan menjaga perkataan kita tetap benar di hadapan Tuhan, dengan menjaga perbuatan-perbuatan kita benar di hadapan Tuhan, dan dengan menjaga persekutuan kita dekat dan intim selalu dengan Tuhan. Begitulah cara kita untuk menghambat dan menghalangi kesempatan, menutup kesempatan kepada iblis. Karena kalau kita hidup benar, hidup kudus, berbuat benar, bertindak benar, berpikir benar, tidak ada kesempatan bagi iblis. Kalau kita dekat dengan Tuhan dan kemudian Tuhan hadir dalam hidup kita, tidak ada kesempatan bagi iblis, malah dia akan lari dari kehidupan kita. Lalu kemudian, saudara, hal kedua caranya kita menutup kesempatan kepada iblis ada di ayat 30, dan jangan kamu mendukakan Roh Kudus Allah
yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Tahukah saudara bahwa ketika saudara percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, maka saudara sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus ada dalam hidup saudara, Roh Kudus ada dalam hati saudara. Yang menjadi pertanyaannya saat ini, saya mau menegaskan terlebih dahulu, saya mau tanya kepada saudara terlebih dahulu adalah, apakah saudara sudah selamat? Atau lebih jauh lagi, apakah kalau hari ini, mohon maaf kalau misalnya saya berkata, kalau hari ini saudara dipanggil Tuhan, kalau hari ini saudara menghembuskan nafas saudara yang terakhir, apakah saudara pasti masuk surga? Atau apakah nama saudara hari ini sudah tertulis dalam kitab kehidupan? Pastikan saudara, saya selalu mendidik jemaat-jemaat yang saya pimpin supaya memiliki kepastian keselamatan. Karena kalau mereka meraih apapun, mereka mencapai apapun, mereka mendapatkan apapun, mereka sesukses apapun, seberhasil apapun, kalau mereka tidak memiliki kepastian keselamatan, maka tidak ada gunanya semuanya itu. Demikian juga hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, milikilah kepastian keselamatan. Hanya Yesus jalan ke sorga. Yesus satu-satunya jalan ke sorga. Dan bagaimana supaya kita memiliki kepastian keselamatan, sorga menjadi bagian kita di dalam kehidupan kita. Kita harus percaya bahwa Yesus telah mati di kayu salib untuk menanggung dosa kita, untuk menguduskan, menyucikan kita. Dan kita percaya bahwa dialah Tuhan kita, dialah juru selamat kita yang telah rela berkorban mati menggantikan kita. Pastikan saat ini saudara benar-benar sudah percaya bahwa Yesuslah Tuhan dan juru selamat kehidupan saudara. Dan kalau saudara sudah percaya kepada Yesus, maka dikatakan ayat 30, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Dikatakan jangan kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu. Roh Kudus telah memeteraikan. Sudah tahu memeteraikan? Meterai itu adalah pengesah. Dengan kita dimeteraikan oleh Roh Kudus, kita menjadi sah anaknya Tuhan. Kita menjadi sah orang yang sudah diselamatkan. Kita menjadi sah orang yang sudah ditebus. Kita menjadi sah sebagai anak-anak Tuhan. Dan meterai itulah yang mensahkan kita menjadi anak-anak Tuhan, saudara. Roh Kudus dalam diri kita, itulah meterai yang telah mengesahkan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan dikatakan di sini, jangan dukakan Roh Kudus Allah. Roh Kudus itu adalah pribadi Allah. Roh Kudus itu adalah pribadi Tuhan yang tinggal dalam hidup kita, menjadi materai pengesah kita adalah anak-anak Tuhan. Jadi kalau dia tinggal dalam hidup kita, jangan dukakan dia, supaya dia tinggal dalam hidup kita, supaya dia berkuasa dalam hidup kita. Karena kalau Roh Allah tinggal dalam hidup kita, maka kuasa Roh Allah dalam diri kita lebih besar dari segala kuasa iblis. Itu sebabnya kalau Roh Allah ada dalam diri kita, iblis akan lari, iblis akan meninggalkan kita. Jadi sekali lagi, iblis sebenarnya tidak perlu diusir, saudara. Dia akan lari tanpa diusir kalau Roh Allah tinggal dalam diri kita. Kalau kuasa Roh Allah memenuhi kehidupan kita, iblis akan lari. Nah, yang menjadi masalahnya adalah seringkali umat-umat Tuhan yang sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus Allah, malah dia hidup mendukakan Roh Allah. Kalau Roh Allah dalam diri kita didukakan, maka kita sedang menghambat dia bekerja, menghambat dia berkarya dengan leluasa dalam hidup kita. Itu sebabnya kuasanya seringkali tidak nyata dalam hidup kita. Bukan karena dia tidak berkuasa. Kita yang menghambat dia berkuasa dalam hidup kita karena kita mendukakan dia. Mungkin sudah bertanya, bagaimana saya mendukakan Roh Kudus? Kalau kita lihat semuanya mulai ayat 17 sampai ayat 32 ini, saudara, itu berbicara tentang dosa. Tinggalkan dosa, hiduplah berubah. Artinya yang mendukakan Roh Kudus itu adalah kehidupan dalam dosa. Itulah yang mendukakan Roh Kudus. Jadi kalau seorang anak Tuhan, seorang orang Kristen, dia hidup dalam dosa, dia sedang mendukakan Roh Kudus. Kalau dia mendukakan Roh Kudus, dia sedang
menghambat, menghalangi Roh Kudus bekerja dalam hidupnya, Roh Kudus berkarya dalam hidupnya. Itu sebabnya tidak heran kalau kehidupannya kemudian berantakan karena peran Roh Kudus menjadi kecil, tapi peran iblis menjadi besar. Itu sebabnya saudara, saat ini saya mau menegaskan kepada setiap saudara, hiduplah dalam kebenaran, jauhkan hidup dalam dosa, supaya ketika saudara hidup dalam kebenaran, maka saudara sedang membebaskan kuasa Roh Kudus nyata dalam hidup saudara. Saudara sedang membebaskan kuasa Roh Kudus bekerja nyata dalam hidup saudara. Kalau kuasa Roh Kudus bekerja nyata dalam hidup kita, maka kuasa iblis akan jauh dari kehidupan kita. Nah, yang menjadi masalahnya saudara, begitu banyak orang Kristen yang tidak tahu apa yang menjadi peran Roh Kudus dalam hidupnya. Malah ada begitu banyak juga pribadi-pribadi atau oknum-oknum dalam organisasi gereja tertentu yang malah alergi berbicara tentang Roh Kudus. Malah itu dijadikan bahan ejekan. Menyedihkan sekali. Kenapa? Karena itulah yang ditaruh Tuhan untuk menolong dia. Tapi itulah yang menjadi bahan ejekan. Itulah yang menjadi bahan guyonan dia buat. Adakah seperti itu pendeta? Begitu banyak yang aku dengar. Saudara, pada saat saya memulai perintisan di desa yang hari ini saya mengembalakan, saudara, salah satu julukan yang dibilang kepada saya adalah pendeta sesat. Kenapa? Karena mengajarkan haleluya, mengajarkan Roh Kudus, mengajarkan bagaimana berbahasa roh dengan benar, mengajarkan apa fungsi karunia-karunia roh dan sebagainya. Jadi itu malah dianggap sesat. Bayangkan saudara, bagaimana mereka melawan iblis kalau Roh Allah yang ada dalam diri mereka, mereka dukakan. Untung kalau sudah ada dalam diri mereka. Jangan-jangan mereka punya predikat sebagai orang Kristen, tapi mereka belum pernah memiliki kepastian keselamatan dalam hidup mereka. Kalau mereka sudah memiliki kepastian keselamatan, berarti Roh Kudus sudah ada dalam diri mereka. Tapi Roh Kudus pun sudah ada dalam diri mereka. Kalau mereka menghalangi kuasanya nyata dalam hidup mereka, mereka tidak akan mengalami kekuatan kuasanya. Itu sebabnya saudara, saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, milikilah kepastian keselamatan, yaitu percayalah bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat saudara. Kalau saudara sudah percaya, maka Roh Kudus sudah ada dalam diri saudara. Bagaimana supaya kita berkemenangan terhadap setan, terhadap kuasa setan? Kuasa Roh Kudus dalam diri saudara itu lebih berkuasa dari segala kuasa setan. Jadi bebaskanlah Roh Kudus bekerja dalam hidup saudara, maka saudara akan mengalahkan segala kuasa setan. Jangan dukakan Roh Kudus dengan cara hidup saudara. Jangan dukakan Roh Kudus dengan perbuatan-perbuatan dosa saudara. Jangan dukakan Roh Kudus dengan pikiran-pikiran saudara yang tidak benar. Karena kalau saudara mendukakan Roh Kudus dengan semuanya itu, maka saudara sedang menghalangi Roh Kudus bekerja dalam hidup saudara. Kalau Roh Kudus terhalang bekerja dalam hidup saudara, maka saudara tidak akan mengalami perkara besar, kuasa Allah yang besar nyata dalam hidup saudara, dan setan dikalahkan. Jadi yang kedua saudara, bagaimana kita menutup peran iblis, menutup pintu kesempatan bagi iblis? Hiduplah dalam kepenuhan Roh Kudus. Hiduplah dikuasai oleh Roh Kudus. Kalau hidup saudara dikuasai Roh Kudus, yakinlah bahwa iblis tidak akan pernah punya kesempatan untuk menghancurkan hidup saudara, karena kuasa ilahi itu melingkupi kehidupan kita. Kuasa Roh Kudus Allah itu memenuhi seluruh kehidupan kita. Lalu kemudian yang terakhir saudara, bagaimana kita supaya jangan sampai kita memberi kesempatan kepada iblis? Bagaimana kita menutup pintu kesempatan kepada iblis? Itu ada di ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni sebagaimana Allah telah di dalam Kristus telah mengampuni kamu.
Ketiga yang ditegaskan di sini, saudara, supaya umat-umat Tuhan jangan hidup dalam kemarahan, jangan hidup dalam dendam, jangan hidup dalam kepahitan. Segala kepahitan, kemarahan, kegeraman, pertikaian, buang itu, kata firman Tuhan. Karena ketika kita marah, itu jadi pintu bagi iblis untuk masuk dalam kehidupan kita, masuk untuk mempengaruhi, mengganggu hidup kita, merusak hidup kita. Ketika kita akar pahit, dendam, benci, itu semua menjadi pintu kesempatan kepada iblis. Itu sebabnya bebaskanlah pengampunan supaya saudara jangan makin menderita, iblis makin merusak hidup saudara. Saudara, seringkali kalau saya mengajarkan tentang hidup dalam pengampunan, hidup mengampuni orang yang menyakiti kita, seringkali ada protes, saudara. Dan dalam protes tersebut mereka berkata, wah enak kali dia kalau aku ampuni dia. Kenapa? Karena dia berkata dia sudah sangat menyakiti hatiku, dan kalau aku ampuni dia enak kali hidupnya. Dengar saudara, kalau saudara mengampuni, saudara yang enak. Karena ketika saudara mengampuni, maka Roh Kudus makin leluasa bekerja dalam hidup saudara, kuasanya makin nyata dalam hidup saudara. Ketika saudara makin akar pahit, maka kuasa Tuhan akan semakin terhalang bekerja dalam hidup saudara. Ketika saudara makin benci, makin dendam, maka peran Tuhan akan semakin kecil dalam hidup saudara. Itu sebabnya bebaskan pengampunan. Kalau saudara hidup dalam akar pahit, dalam kemarahan, yang menderita saudara sendiri, yang sakit saudara sendiri, yang menghalangi Tuhan bekerja dalam hidup saudara, saudara sendiri, yang membuat akhirnya penderitaan-penderitaan terjadi dalam hidup saudara, saudara sendiri. Satu kali ada sebagai gambaran, saudara, satu kali ada seekor ular menjalar ke ladang penduduk, ladang masyarakat, dan di ladang tersebut ada pondok di sana, dan kemudian ada berbagai peralatan terletak di pondok tersebut. Dan petani ini sering juga mengerjakan bahan kerajinan, sehingga dia punya gergaji dan alat-alat pertukangan di pondok itu. Nah, ketika ular ini masuk, kebetulan ular ini melewati gergaji, dan ketika ular ini melewati gergaji, akhirnya gergaji ini, mata gergaji yang tajam ini masuk ke dalam tubuh ular ini. Dan ketika gergaji itu melukai ular ini, saudara tahu apa yang terjadi? Akhirnya ular ini melilit gergaji itu. Saudara bisa bayangkan kalau ular melilit gergaji yang matanya tajam itu, apa yang terjadi? Akhirnya makin banyak luka. Di setiap lilitan kena mata gergaji, dan luka semua di setiap lilitan. Makin dia merasa sakit, ular makin marah. Dan ketika dia makin marah, dia makin cengkram itu gergaji. Dan makin dia cengkram, makin masuk mata gergaji ke dalam tubuhnya. Dan makin masuk itu, makin marah lagi dia, makin cengkram, makin marah, makin cengkram. Dan akhirnya apa yang terjadi? Tubuhnya hampir putus. Bayangkan saudara, itulah yang terjadi ketika kita memelihara kemarahan. Yang terjadi, makin kita marah, makin kita dendam, maka hidup kita makin hancur, bukannya makin baik. Paling kalau saudara hidup dalam kemarahan, dendam, bahkan kalau saudara bisa menyakiti orang yang menyakiti saudara, paling saudara merasa puas. Tetapi kepuasan saudara itu hanya akan sebentar, karena iblis makin leluasa bekerja dalam hidup saudara dan akan menghancurkan kehidupan saudara. Itu sebabnya kalau saudara mau berkemenangan kepada melawan iblis, saudara harus hidup dalam pengampunan. Paling bebas iblis bekerja adalah dalam dendam, dalam akar pahit, dalam kebencian. Kenapa begitu banyak korban dari dendam? Karena di situ setan paling bebas bekerja. Makin orang akar pahit, makin benci, di situ setan makin leluasa untuk bekerja. Itu sebabnya buanglah dendam, buanglah akar pahit. Kalau ada selama ini saudara punya musuh, saudara punya dendam terhadap seseorang, ampunilah dia. Bila memungkinkan, datangilah dia, dan kemudian adakan rekonsiliasi, adakan perdamaian dengan dia. Kalau tidak, saudara sendiri yang akan dirugikan.
Lepaskan pengampunan, siapapun itu. Mungkin saudara merasa terlalu sakit. Saya pernah disakiti, begitu sakitnya. Saya dendam, saya marah. Dengar saudara yang akan dirugikan. Itu sebabnya lepaskan pengampunan. Adakah hari ini saudara sedang membenci, saudara sedang dendam sama seseorang? Lepaskan pengampunan saudara. Saya berdoa saudara dimampukan untuk melepaskan pengampunan. Saya berdoa supaya saudara dimampukan untuk mengampuni orang yang menyakiti saudara. Karena ketika saudara mengampuni, saudara malah makin bebas. Hati saudara akan penuh dengan ketenangan dan kedamaian. Tidak ada kebencian di sana. Dan dengan demikian Roh Kudus makin bebas bekerja dalam hidup saudara, mengerjakan perkara-perkara besar, dan iblis dikalahkan. Puji Tuhan saudara. Kembali saat ini kita masih ada dalam seri bagaimana melawan, memerangi, dan mengalahkan iblis. Kita sampai dalam seri yaitu dengan cara jangan beri kesempatan kepada setan. Bagaimana caranya supaya setan tidak punya kesempatan? Maka tanggalkanlah manusia lama dan hiduplah dalam manusia baru. Baharui pikiran saudara, baharui tindakan saudara, baharui perbuatan, karakter, dan sikap saudara. Kemudian yang kedua, jangan dukakan Roh Kudus. Jangan dukakan Roh Kudus, karena Roh Kuduslah yang menolong saudara, Roh Kuduslah yang berperan dalam hidup saudara, menguasai hidup saudara, yang akan mengalahkan setan. Kemudian yang ketiga, jangan hidup dalam kepahitan, dendam, marah, tetapi lepaskanlah pengampunan, karena orang yang dendam makin bebas iblis bekerja menghancurkan hidupnya. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur, kita kembali belajar bagaimana iblis dikalahkan. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Mari kita berdoa. Saya akan berdoa bagi saudara, ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Ajar mereka untuk berkemenangan. Tolong mereka untuk berkemenangan melawan setan. Di mana di dalam video ini kami sudah belajar kembali. Untuk kami berkemenangan melawan setan, maka kami tidak boleh beri kesempatan kepada setan. Bagaimana kami menutup pintu kesempatan kepada setan? Dengan cara kami menanggalkan manusia lama, hidup dalam manusia baru. Bagaimana kami menutup kesempatan kepada setan? Kami tidak akan mendukakan Roh Kudus yang tinggal dalam diri kami. Dan bagaimana kami menutup kesempatan kepada setan? Kami akan bebaskan pengampunan. Kami tidak akan mau hidup dalam akar pahit. Berkati dan tolong setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan renungan ini untuk menutup kesempatan kepada setan. Tapi biarlah hanya kepadamu kami berserah. Terpujilah nama Tuhan, kami bersyukur berenungan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah memberkati saudara, menguatkan setiap hati saudara, menghiburkan saudara, meneguhkan saudara. Dan saat ini saudara, tiba kembali waktunya untuk kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa atas segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Mungkin ada saat ini yang saudara merasa hidup saudara begitu berat oleh karena beban, persoalan, dan masalah kehidupan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh iman dan penyerahan saudara, dan percaya bahwa Tuhan pasti menolong setiap saudara. Tuhan pasti akan melakukan mujizat-Nya bagi kehidupan saudara. Mari kita datang kepada Dia saat ini saudara. Saya akan berdoa bagi setiap saudara. Terlebih dahulu saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang saat ini mengalami beban, masalah, dan persoalan kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan. Kita berdoa supaya Tuhan membebaskan saudara, melepaskan saudara dari segala masalah, persoalan, dan beban kehidupan saudara. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Engkau mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Engkau tahu segala beban mereka, Engkau tahu segala persoalan mereka, Engkau tahu segala masalah yang menindih kehidupan mereka. Dan saat ini Bapa, hamba berdoa, biarlah Tuhan menyatakan belas kasihan-Mu bagi setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka.
Angkat segala masalah kehidupan mereka Bapa. Bebaskan mereka dari segala beban hidup, dan biarlah mereka bisa melangkah dan menjalani hidup mereka dengan penuh ketenangan dan kedamaian ketika Engkau melakukan mujizat untuk membebaskan segala beban persoalan kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini ya Bapa, mereka mengalami beban masalah persoalan di tengah keluarga mereka, Tuhan kiranya tolong keluarga mereka Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Berkati semua keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Engkau yang campur tangan jika ada anak-anak-Mu yang mengalami masalah beban persoalan di tengah keluarga. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami masalah persoalan oleh karena persoalan di tengah pekerjaan mereka, juga Tuhan yang menolong. Tuhan memberikan jalan keluar. Engkau yang campur tangan. Kiranya Engkau mengangkat segala beban persoalan anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi saudara yang mungkin saat ini sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, mari datang kepada Tuhan dengan iman bahwa Allah kita peduli, bahwa Allah kita berkuasa dan sanggup untuk menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit saudara. Mari kita berdoa untuk kesembuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu. Kiranya Engkau menyatakan kuasa-Mu, sama seperti dulu Engkau menyembuhkan orang sakit. Hari ini pun Engkau masih menyembuhkan orang-orang yang sakit. Itu sebabnya berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Kerjakan mujizat-Mu. Mari saudara, angkat tangan saudara kepada Tuhan. Tangan kanan saudara, dan kemudian tangan kiri saudara taruh di bagian tubuh saudara yang sakit. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu saat ini kepada tubuh anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu Bapa. Sembuhkan mereka. Engkau melihat tangan mereka yang terangkat kepadamu. Engkau melihat tangan mereka yang tertumpang di bagian tubuh mereka yang sakit. Nyatakan belas kasihan-Mu Bapa. Nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit saat ini. Ada begitu banyak permohonan-permohonan doa untuk kesembuhan dari sakit penyakit. Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu Bapa. Nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan mereka apapun yang menjadi penyakit mereka. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu. Tuhan sanggup melakukan mujizat dalam kehidupan anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka dari segala penyakit mereka. Nyatakan mujizat-Mu untuk kesembuhan mereka Bapa, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kerjakan mujizat-Mu Bapa. Kerjakan kesembuhan segala penyakit mereka. Kalau ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit asam lambung, Tuhan sembuhkan. Ada begitu banyak anak-anak-Mu yang memohon doa untuk kesembuhan dari sakit asam lambung. Dan saat ini kami berdoa bersama, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, jamah pencernaan mereka Tuhan, pulihkan kembali pencernaan mereka dalam nama Yesus. Mungkin selama ini mereka sudah sering kali dikuasai oleh kecemasan, ketakutan, kekhawatiran oleh karena penyakit asam lambung mereka. Biarlah saat ini mereka mulai dipulihkan lagi. Mungkin selama ini mereka sudah sulit tidur. Dalam nama Yesus, Kau pulihkan lagi sehingga mulai saat ini mereka bisa tidur dengan nyenyak ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan kuasa-Mu dan mujizat untuk kesembuhan anak-anak-Mu. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan mereka Tuhan.
Nyatakan mujizat-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Mungkin mereka sudah sakit diabetes sekian waktu lamanya Tuhan. Bahkan mungkin saat ini ada bagian-bagian tubuh mereka yang sudah terluka tidak kunjung sembuh. Tuhan, sembuhkan mereka dari sakit diabetes mereka. Mungkin karena sakit diabetes ada anak-anak-Mu yang mengalami gangguan paru, gangguan jantung, gangguan ginjal, atau gangguan bagi tubuh mereka bagian dalam. Tuhan, campur tangan juga. Nyatakan kuasa-Mu, pulihkan mereka, sembuhkan mereka dari sakit diabetes mereka, dan sembuhkan mereka dari sakit mereka ya Bapa. Apapun organ tubuh mereka yang sedang mengalami sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan tolong, Tuhan jamah, pulihkan, sembuhkan, normalkan tensi mereka. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hiperkolesterol ya Tuhan, Tuhan juga tolong mereka, sembuhkan mereka, nyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan mereka Bapa. Pulihkan hipertensi mereka dalam nama Yesus, pulihkan hiperkolesterol mereka dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami gagal ginjal sehingga sudah menjalani cuci darah, Tuhan tolong, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizat yang besar ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung, dalam nama Tuhan Yesus, apapun itu Bapa, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit yang belum disebutkan. Saat ini kami berdoa, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu yang belum disebutkan saat ini, Engkau Allah yang tahu dan Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Bapa yang baik, kami percaya mujizat Tuhan. Kalau dulu Engkau menyembuhkan orang sakit, hari ini pun Engkau masih menyembuhkan yang sakit. Dan kami percaya kuasa kesembuhan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Saudara, kalau saat ini Tuhan mengerjakan kesembuhan bagi saudara, silahkan saksikan mujizat yang saudara alami. Mungkin esok hari saudara mengalami kesembuhan, saksikan di channel ini saudara bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat yang saudara alami, supaya anak-anak Tuhan yang lain dikuatkan, diteguhkan oleh karena kesaksian saudara. Dan saat ini saya rindu berdoa bagi keadaan ekonomi saudara. Mungkin ada saudara yang saat ini sedang mengalami kesulitan secara ekonomi. Mari kita berseru kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan untuk pemulihan ekonomi saudara. Bapa di sorga, pandang setiap anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami kesulitan ekonomi. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya menolong, bukakan pintu-pintu berkat-Mu bagi anak-anak-Mu, sehingga ekonomi mereka bisa dipulihkan ya Tuhan. Bahkan ada begitu banyak anak-anak-Mu yang memohon doa untuk mereka bisa bebas dari hutang-hutang yang mengikat mereka. Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan nyatakan mujizat-Mu ya Bapa, sehingga Engkau kiranya yang memulihkan anak-anak-Mu ya Bapa dari hutang-hutang mereka, ikatan hutang mereka, bebaskan Bapa dalam nama Yesus. Engkau buka pintu-pintu berkat sehingga mereka bisa membayar lunas hutang-hutang mereka, ajar anak-anak-Mu semua bertanggung jawab. Itu sebabnya kiranya Engkau yang memberkati mereka secara ekonomi sehingga mereka bisa melunasi hutang-hutang mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami percaya ya Tuhan, Engkau mencukupkan keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan dengan memulihkan ekonomi keluarga mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Engkau yang akan membangkitkan ekonomi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, curahkan berkat-Mu berlimpah dalam kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini Bapa yang baik,
Hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu, ya Tuhan, untuk menunjang ekonomi mereka. Berkati semuanya Bapa. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang bekerja sebagai petani. Tuhan, kiranya campur tangan bagi para petani ya Tuhan. Tuhan, tolong mereka dalam apa yang mereka tanam biar bisa berhasil ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang ya Tuhan. Tuhan, tolong juga berkati mereka biar apa yang mereka perdagangkan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, Tuhan, memberkati berlimpah. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, pengusaha. Tuhan, campur tangan dalam segala usaha dan bisnis mereka, sehingga usaha dan bisnis mereka bisa maju, bisa berkembang dalam nama Yesus, dan ekonomi mereka berkembang, mereka bisa menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami juga berdoa bagi para pegawai di bidang apapun mereka bekerja sebagai pegawai. Tuhan, kiranya tolong campur tangan-Mu nyatakan dalam kehidupan mereka Bapa, dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai honorer ya Tuhan, jamah ya Bapa. Engkau Allah kami yang berkuasa memberkati anak-anak-Mu. Bahkan kami berdoa bagi para buruh ya Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang membela, Engkau yang mencukupkan, Engkau yang memelihara dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi para medis, dokter ya Tuhan, bidan perawat semuanya, Tuhan campur tangan dalam nama Yesus ya Tuhan. Berkati mereka dalam pekerjaan mereka. Bapa yang baik, anak-anak-Mu yang berprofesi di dunia pendidikan sebagai dosen, sebagai guru, honorer, semuanya Tuhan campur tangan, berkati semuanya, ajar mereka mengabdi Bapa dalam nama Yesus. Bahkan berkati ya Tuhan anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam pengangguran oleh karena situasi yang ada. Tuhan, kiranya tolong anak-anak-Mu Bapa. Engkau membuka jalan bagi anak-anak-Mu untuk mereka bisa bekerja dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu, orang-orang tua yang sudah pensiun, berkati semua para pensiunan ya Tuhan, biar sukacita damai sejahtera Tuhan tetap memenuhi kehidupan mereka. Berkati mereka semuanya Bapa, dalam nama Yesus. Saat ini mungkin ada profesi-profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan pakai anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa dan mujizat Tuhan bagi semua anak-anak-Mu dalam profesi mereka, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Saat ini Bapa yang baik, hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biar keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Tuhan, kiranya campur tangan bagi keluarga-keluarga anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, biar semua anggota keluarga anak-anak-Mu mereka berfungsi sebagaimana seharusnya, di mana suami sebagai kepala keluarga berfungsi sebagai suami, sebagai imam bagi keluarganya dalam nama Yesus. Sebagai istri juga, berkati para istri untuk berfungsi sebagaimana seharusnya seorang istri. Anak-anak juga berkati semua anak-anak dari anak-anak-Mu ini ya Tuhan, sehingga anak-anak mereka juga takut Tuhan, menghormati orang tua. Tuhan, kiranya memberkati anak-anak-Mu. Bapa yang baik, berkati semua keluarga-keluarga anak-anak Tuhan. Kasih karunia Tuhan nyata di tengah keluarga mereka, menjadi keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, menjadi keluarga yang ilahi, menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang menjadi saksi dan menjadi teladan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini jika ada anak-anak-Mu yang sedang berduka oleh karena masalah, oleh karena ditinggal orang yang dicintai, atau apapun yang menyebabkan anak-anak-Mu sedang berduka saat ini, Tuhan tolong, Tuhan kerjakan penghiburan bagi anak-anak-Mu yang berduka. Engkau Allah yang sanggup menghiburkan anak-anak-Mu ya Tuhan,
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak-anakmu yang saat ini mungkin sedang mengalami kelemahan oleh karena persoalan, oleh karena penyakit, atau apapun yang menyebabkan mereka mengalami kelemahan, biarlah Tuhan yang menolong, Engkau yang menguatkan anak-anakmu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Saat ini apapun yang menjadi pergumulan-pergumulan anak-anakmu yang belum disebutkan, Tuhan kiranya menolong anak-anakmu Bapa. Kerinduan mereka Tuhan yang mewujudkan. Berkati setiap anak-anakmu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Engkau yang menjadi jawaban bagi mereka. Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan untuk menjawab seruan-seruan anak-anakmu dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami akan berdoa bersama, bersyafaat bersama bagi bangsa kami. Karena kami punya tanggung jawab untuk kesejahteraan bangsa ini. Karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami. Itu sebabnya ya Tuhan, kami berdoa buat kesejahteraan bangsa Indonesia ini. Engkau kiranya campur tangan memulihkan kesejahteraan bangsa kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkaryalah, bekerjalah untuk kesejahteraan bangsa kami. Pulihkan ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Bapa yang baik, biarlah ke depan ekonomi bangsa kami semakin baik dan semakin baik dan semakin baik. Tuhan nyatakan kuasa-Mu, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Berkati ekonomi bangsa kami, keadaan politik bangsa kami ya Tuhan. Ajar bangsa ini, orang-orang yang terlibat dalam politik, ajar semuanya semakin matang dan semakin dewasa berpolitik ya Tuhan, sehingga cara mereka berpolitik adalah untuk kemajuan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang sanggup campur tangan untuk memulihkan politik keamanan bangsa kami ini ya Bapa. Bahkan kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan juga yang campur tangan untuk keamanan bangsa kami. Berikan keamanan, kedamaian, ketentraman bagi bangsa ini. Berkati TNI Polri dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini ya Tuhan. Tuhan memberkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Saat ini Bapa, kami berdoa bagi para pemimpin di bangsa kami ini. Engkau yang telah mempercayakan mereka di posisi mereka masing-masing, Tuhan memberkati semuanya. Berkati Bapak Presiden ya Tuhan. Bapak yang baik, Engkau melihat ketulusannya untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih maju. Itu sebabnya berkati Bapak Presiden. Biarlah Tuhan berikan kesehatan selalu. Tuhan menjaga, melindungi, menyertai dan memberkati Bapak Presiden dalam nama Yesus. Berkati juga Wakil Presiden. Campur tangan-Mu dalam kehidupannya. Pakai dia untuk kemajuan bangsa ini. Bapak yang baik, kami berdoa bagi para menteri. Jamah semuanya para menteri ya Tuhan. Ajar mereka ya Bapa mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Yesus. Ajar mereka mengerjakan yang terbaik ya Tuhan, sehingga bangsa ini akan semakin maju. Ajar mereka semua bekerja sama untuk melaksanakan visi yang sudah ditetapkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga bagi wakil-wakil rakyat ya Tuhan. Ajar mereka Bapa untuk bekerja sesuai dengan harapan rakyat, mengabdi bagi rakyat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan campur tangan dalam nama Yesus. Berkati juga para kepala daerah, berkati gubernur ya Tuhan, para gubernur, berkati semuanya. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, bagi daerah mereka masing-masing. Berkati juga para bupati. Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja, Tuhan berkarya, sehingga mereka membawa daerah mereka semakin maju. Tuhan juga memberkati para camat ya Tuhan dalam nama Yesus. Berkati ke para lurah ya Bapak, kepala desa, kepala lorong, RT, RW, semuanya Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus. Melalui kepemimpinan mereka, maka orang-orang yang mereka pimpin, daerah yang mereka pimpin akan semakin maju dan semakin berkembang dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Pulihkan keadaan bangsa kami, pulihkan ya Bapa persatuan bangsa kami yang terdiri dari berbagai suku, yang terdiri dari berbagai agama.
Tuhan kiranya bekerja, Tuhan kiranya campur tangan untuk kesatuan bangsa kami ini. Ajar kami menghidupi Bhinneka Tunggal Ika ya Tuhan. Kami hidup dalam persatuan masyarakat Indonesia ini Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, masa depan bangsa kami percaya semuanya akan lebih baik oleh campur tangan Tuhan. Dan saat ini hamba berdoa buat gerejamu yang ada di bangsa ini, umat-umatmu yang ada di bangsa ini, berkati semuanya Tuhan. Jadikan umat-umatmu kepala bukan ekor dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan jadikan semua umat-umatmu untuk menjadi teladan, untuk menjadi saksi, untuk menjadi terangmu ya Tuhan. Berkati umat-umatmu, berkati hidup mereka untuk menjadi saksi, menjadi terang Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa dan seruan kami Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkau telah mendengar doa-doa pribadi umat-umatmu. Engkau telah mendengar doa syafaat kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Malam hari ini saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan. Dan saudara juga sudah diberkati ketika kita berdoa bersama. Terpujilah nama Tuhan. Saat ini kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini sehingga setiap hari saudara akan diberkati, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau masih berwarna merah silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara berlangganan dengan channel ini. Saat ini kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati karena Tuhan memberkati kehidupan saudara, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Sebagai orang yang diberkati oleh Tuhan, mari kita hidup menjadi berkat. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap kehidupan saudara. Beristirahatlah dalam damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya.